percaya dan yakin kita hadir di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena hati kita yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Maka dari itu kita mau masuk ke hadiratnya. Kita mau naikkan pujian ini. Inilah rinduku. Ku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Mari kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ini rindu kami Tuhan. Ku cari
Yes, Jesus. Seperti lagu ini Tuhan, hati kami haus Tuhan. Hati kami rindu untuk menyembah-Mu. Bukan suatu rutinitas kami hadir di tempat ini Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh Tuhan, haus untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat-Mu yang begitu banyak di dalam hidup kami. Untuk mujizat-Mu yang begitu banyak di dalam hidup kami, setiap hari kami merasakannya Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa kami masuk Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarkan kami terus berapi-api di dalam-Mu Tuhan. Yes Jesus. Kami semua di tempat ini Tuhan, benar-benar mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Untuk semua yang melayani-Mu Tuhan. Untuk semua jemaat yang rindu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati semuanya. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan bawain satu lagu baru, judulnya Rock of Ages dari NDC Youth. Suaranya nih. Dan ini akan dibawakan pada live recording minggu depan. So, ya siap memuji Tuhan, sorakan. Kita siap memuji Tuhan, let's go. No matter where I go, you're always there for me. Even when I stray too far, you leave the 99 for me. I have faith, I'm justified. You call my name, now I'm alive. You are the rock of ages where I stand and celebrate the power of your love, the wonder of your grace. Jesus, I will lift your name up high. No matter where I go, you're always there for me. Even when I stray too far, you leave the 99 for me. I have faith, justified. You call my name, I'm alive. You are the rock of ages where I stand and celebrate the power of your love, the wonder of your grace. Jesus, I will lift your name up high, high, high. I lift your name up high, high, high. I lift your name up high, high, high. I lift your name up. The power of your love, the wonder of your grace. Kita mau sama-sama kan katakan bait ini dengan penuh iman. Let's go in this year. You are my confidence, the only one I trust. In Christ alone, I lay down all my life. You are my confidence, yes, the only one I trust. In Christ alone, I lay down all my life. You are my confidence, the only one I trust. In Christ alone, I lay down all my life. You are my confidence,
lebih lagi memuliakan Tuhan kita yang dahsyat. Woo! Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan, amin, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa Yesus, luar biasa. Come on everybody sing. Semesta memuja. Angkat tanganmu, katakan hati kami menyembah Tuhan. Hey. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, amin. Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hey, biar musik menyembah Tuhan. Karya salib-Mu membukakan, amin Tuhan, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Woo! Sebab Dia Allah yang luar biasa, amin. Siapa yang percaya hari ini Tuhan kita Allah yang dahsyat, boleh lambaikan tangannya. Woo! Yuk kita tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Semesta memuja, hati kami menyembah-Mu Yesus. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Woo! Haleluya! Sekali lagi ya, lebih asik lagi. Wah, udah mulai nih. Kasih tepuk tangan udah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
Sebab ada kuasa di dalam namanya. Woo! Come on, NDCU. Kuasa di dalam nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang mulia. Dia juga Allah yang sanggup memberikan kita kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan. Woo! Welcome back to Youth News. Aku Maria dan kali ini aku gak sendirian. Aku bareng sama Jeva Natanio. Dan kita di sini akan kasih informasi mengenai Youth News selama 1 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, kita mau kasih informasi nih, ibadah kita tuh ada di mana aja sih?
Ibadah kita akan ada di setiap hari Sabtu di APL Tower lantai 8 jam 4 sore. Dan hari Minggu di Living Bird jam 11.30 siang di lantai 2. Buat kalian yang nggak bisa hadir secara onsite, jangan sedih karena kalian bisa ibadah lewat YouTube channelnya NDC Youth. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lainnya dengan cara scan QR yang ada di layar. Nah, buat teman-teman yang mau kasih secara cash, bisa banget dengan cara ambil amplop persembahan di depan ruang ibadah dan bisa langsung masukin ke kotak persembahan di depan ruang ibadah juga. Mari membawa persembahan dengan hati yang bersyukur. Nah, setelah ibadah jangan pulang dulu karena kita akan ada circle. Yes, betul banget. Di circle, kerohanian kita juga bisa digembalakan bersama-sama dengan baik. Nah, itu dia Youth News minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan datang lebih lagi semuanya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ini seruan hati kami Tuhan, bersama-sama katakan. Seluruh
nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu Bapa. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi mari nyatakan. Nyatakan jalanmu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi Endisius. Kita pejamkan mata kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik kepadamu. Oh, Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima kemuliaan. Kau yang layak menerima hormat. Haleluya. We worship you, Jesus. We worship you. You are worthy, Lord, to be praised, to be worshipped. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. We worship you. You deserve all the glory, Lord. You deserve all the praise and the honor. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan untuk waktu di mana kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami dan sesuatu yang dahsyat terjadi Tuhan. Dan Tuhan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berdoa Tuhan supaya firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita dan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Endisius. Jangan turun dulu yang pelayanan, jangan turun dulu. Kita kasih tepuk tangan untuk semua pelayanan di depan, yang di belakang, yang jadi kamera person, usher. Thank you for your heart, baru silakan duduk. Oke, tadi pas hype bus ke tengah, Ko Iwan udah mau ke depan tadi tuh. Udah mau siap untuk dance bareng gitu kan. Alright, Endisius. Ada sukacita, amin? Bagus, Baldwin. Oke. Pertama-tama aku mau invite kalian semua Endisius. Baik kalian yang sudah ikut circle atau kalian yang mungkin baru pertama kali hadir atau kalian yang datang tapi belum berjemaat, belum join circle. I would like to invite you, all of you sekali lagi untuk minggu depan untuk mengikuti live recording dari NDC Youth. Namanya kita punya band, namanya NDCY, ya. Dan ini personelnya di depan semua udah siap minggu depan untuk nyanyi, ya. Dan lagu-lagunya tadi udah dinyanyiin juga. Tadi lagu yang pertama apa? Inilah rinduku Tuhan, bawa aku masuk ke dalam rencanamu. Minggu depan yang WL tuh ganteng banget by the way. Nah, nanti yang Rock of Ages juga bakal seru banget. Dan minggu depan, hear me out, dengarkan saya baik-baik. Minggu depan kalian yang wanita jangan pakai rok. Karena minggu depan kita nggak ada kursi. Minggu depan kita nggak ada kursi, jadi minggu depan is going to be lots of fun. Kita live recording dan berdoa supaya NDCY ya itu bisa lagu-lagunya bisa memberkati orang-orang yang mendengarkan, ada amin. Dan kita mau support NDCY minggu depan. Live recordingnya itu after service, jadi be there and support NDCY Youth ya. Langsung aja kita akan masuk ke dalam khotbah atau sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sepanjang bulan ini we're going to talk about generosity. Dan sharing firman Tuhan yang akan gue sampaikan kepada kalian semua, gue beri judul God's Promises about Giving. Ya, giving itu bisa berbicara mengenai uang, yes. Tetapi giving juga banyak berbicara mengenai waktu, mengenai energi yang diberikan untuk teman-teman kalian. And this youth ada sekitar 2.100
Sekali lagi ya, ada sekitar 2.100 janji Tuhan mengenai giving. Lebih banyak dibanding love atau kasih. Lebih banyak dibanding pray atau berdoa. Lebih banyak dibanding believe. 2.100 kali kata memberi atau generosity itu digunakan. Kenapa pertanyaannya? Ya, kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan adalah Tuhan yang generous. Ya, Tuhan yang suka memberi, Tuhan yang murah hati. Ya, kita lihat ayatnya dalam Yohanes 1:16. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi semua yang kita miliki, baik itu keuangan kalian, keluarga kalian, teman kalian, pacar kalian, orang tua kalian, apapun yang Tuhan percayakan, itu semua kata firman Tuhan, kita hidup dari kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu apa Koje? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang gak layak kita dapatkan, tetapi kita dapatkan anyway. That is favor. Ya, sekali lagi, kasih karunia adalah hal yang gak layak kita dapatkan, but we get it anyway. That is favor atau kasih karunia. Karena Tuhan kita adalah pribadi yang generous, karena pribadi yang kita sembah adalah Tuhan yang suka memberi, karena itu kerinduan kita mau menjadi seperti Dia. Kita mau menjadi pribadi yang generous. Amin, Endisius? Kita sering, dewa gak gue dewa ya? Langsung. Kita sering nyanyi, ku mau sepertimu. Tahu lagunya semuanya ya? Suka nyanyi kita. Disempurnakan. Nah, yang dimaksud dari menjadi seperti Yesus apa sih? Kita meneladani Yesus, yes? Kita meneladani karakternya. Dan salah satu karakter yang paling prominent di dalam diri pribadi yang kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus, adalah about generosity. Dan hari ini kita belajar bersama-sama apa saja janji Tuhan, apa saja keuntungan yang Tuhan janjikan kepada kita jika kita memiliki kemurahan hati. Yang pertama, Endisius, yang pertama, kalau kita menjadi pribadi yang generous, yang pertama adalah hal-hal baik akan terjadi pada kita. Itu yang pertama. Ya, kalau kita murah hati, belajar memberi seperti Tuhan memberi, maka hal-hal baik akan terjadi kepada kita. Kita lihat di dalam Psalms 112 verse 5 dikatakan demikian, Endisius. And all goes well for the generous man who conducts his business fairly. Segala sesuatunya berjalan baik bagi orang yang dermawan, yang menjalankan bisnisnya dengan adil. Again, talking about generosity. Ya. Tetapi apa yang dimaksud dengan hal-hal baik, Koje? Hal-hal baik di dalam Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan mujur. Orang yang menaruh belas kasihan, generosity, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusan dengan sewajarnya. Jadi ketika kita menjadi yang murah hati, pribadi yang suka memberi, maka mujur kata firman Tuhan. Mujur. Orang yang menaruh belas kasihan. Mujur itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dikatakan beruntung, bernasib baik, berbahagia. Jadi berkat Tuhan ternyata nggak datang dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang bisa aja, tetapi kalau kita ngikut Yesus karena uang itu sangat-sangat shallow. Berkat Tuhan come in many forms. Saya mau tanya sama Endisius semua di sini. Kedamaian berkat Tuhan gak Endisius? Berkat. Ada banyak orang hatinya gak damai. Keluarga kalian utuh, solid. Berkat Tuhan gak Endisius? Berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu gak cuma datang in form of money. Jadi jangan pernah ikut Yesus because of money. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang murah hati, kita memberikan uang kita kepada orang yang membutuhkan, waktu kita, energi kita, maka hal-hal baik firman Tuhan mengatakan mujur katanya. Orang yang bermurah hati, beruntung menjadi pribadi yang bernasib baik dan berbahagia. Ya, karena waktu gue gak banyak Endisius, gue akan langsung aja skip poin yang pertama, penjelasannya masih banyak ini, cuman waktu gue gak banyak lagi. Cuman yang pertama, ketika kita menjadi pribadi yang murah hati atau generous, maka hal-hal baik akan terjadi pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua,
Ketika kita menjadi pribadi yang murah hati, maka yang kedua kita akan menjadi pribadi yang lebih berbahagia. Kok kayaknya gak make sense? Kok gak make sense ketika kita memberi, kok kita malah berbahagia? Kan ketika kita mendapatkan semua yang kita mau, kita mestinya akan berbahagia dong. Kita dapat barang yang kita mau dan lain sebagainya. Nah, kita diingatkan Endisius. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Dikatakan demikian nih. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan apa Endisius? Adalah lebih berbahagia memberi daripada. Ada banyak orang yang tidak bahagia karena selalu ingin menerima dan menerima. Ada banyak orang yang tidak bahagia karena mentalitasnya begini. Kalau gue pacaran sama dia apa yang gue dapet? Kalau gue temenan sama Ko Iwan apa yang gue dapet? Kalau gue masuk circle yang cewek-ceweknya cantik atau cowok-cowoknya ganteng apa yang gue dapet? Kalau gue berteman dengan dia apa yang gue dapet? Ada banyak dari kita orang-orang percaya kita punya mental seperti ini. Minta. Ya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita semua, ada banyak orang tidak berbahagia karena selalu ingin menerima dan menerima. Mereka gak bertumbuh, mereka gak dewasa rohani. Dan orang yang belum dewasa tidak akan memahami sukacita dari memberi atau bermurah hati. Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya terinspirasi yang disiut oleh sebuah cerita. Boleh gak kasih lihat mukanya? Hah, gak ada? Gak ada mukanya tadi? Bukannya ada ya di PowerPoint? No PowerPoint? Oke. Tetapi ada sebuah cerita, boleh gak kamera coba zoom ke HP aku, karena mukanya ganteng banget nih. Nih ke HP gue bukan muka gue maksudnya. Ntar cek dulu. Nah. Sebentar. Kelihatan gak? Nah mirip Ko Iwan. Nah, nih Endisius, ada yang tahu dia siapa? Kalau nggak ada yang tahu, aku jamin pada nggak tahu semua. Ini adalah seorang yang namanya Femi Otedola. Nggak tahu siapa kan? Nah, kisahnya Femi ini menginspirasi gue secara pribadi Endisius. Nah, Femi Otedola ini, dia ini seorang bukan miliarder, tetapi triliuner dari Nigeria. Total kekayaannya di dalam Forbes net worth-nya itu mencapai 24 triliun rupiah. Beli CP 3 cash, gak ngutang bank, keren. Femi Otedola ditanya oleh seorang presenter radio. Ditanya, Pak Femi kamu kan punya semuanya. Kamu punya uang, kamu punya rumah, apa yang membuat kamu yang pribadi yang sangat berbahagia? Dan Pak Femi menjawab, saya telah melalui 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap yang pertama adalah mengumpulkan kekayaan. Wah, ketika dia lihat, dia kaya banget di banknya. 24 triliun. Siapa yang gak senang saudara? Guys. Kebiasaan di umum. Besok gue khotbah di umum lagi. Saudara juga harus berubah. Jangan sampai besok gue ngomong guys, bisa dilemparin batu gue sama yang tua. Sampai mana gue tadi? Guys, tahap yang pertama, dia mengumpulkan kekayaan, dia happy. Dia punya 24 triliun, dia liatin tuh, ada yang suka gak ngeliatin rekening bank, lihat, aduh duit gue 100 ribu gak nambah-nambah. Ya kan, bentar lagi harus aktir pacar ulang tahun, pusing kepala gue. Nah Femi punya 24 triliun dia liatin. Waduh happy gak? Happy katanya. Tetapi pada tahap ini katanya happy-nya sementara. Gak mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan katanya. Wah punya 24 triliun Endisius gak happy loh. Tahap yang kedua. Saya mengumpulkan barang-barang berharga katanya. Wow belanja. Karena dicatat dia punya kapal pesiar terbesar di Afrika. Dia punya rumah. Siapa di sini punya mimpi, punya Lamborghini, angkat tangan. Lamborghini, Rolls Royce, apalagi Aventador itu Lamborghini. Porsche, you name it. Rumah yang besar, dia punya semua.
beliin istrinya berlian. Cewek-cewek suka berlian gak? Gede tuh suara. Tadi siapa tuh yang ngomong suka tuh? Cewek atau cowok tadi tuh? Yang WL tadi suka berlian, oke. Katanya begini, saya menyadari bahwa ini bersifat sementara, kilau barang tidak bertahan lama. Tahap yang ketiga, happy-nya katanya mendapatkan proyek besar, memegang 95% pasokan solar di Nigeria. Wih, terkenal. Jabatan tinggi, orang mandang, wah Pak Femi Otedola, hormat bos. Tetapi dia bilang apa? Sampai titik ini pun, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya dapatkan, yang saya bayangkan. Tetapi di tahap yang keempat, at the fourth step katanya begitu, adalah moment di mana saya menemukan kebahagiaan yang sejati. Di tahap yang keempat adalah ketika teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk anak cacat. Sekitar 200 anak cacat diberikan kursi roda oleh Femi Otedola. Dan temannya Femi bilang apa? Boleh nggak Pak Femi? Kamu kasih satu persatu anaknya. Anak yang cacat, yang nggak bisa jalan, yang nggak punya tangan, yang nggak punya kaki. Pak Femi kasih satu persatu. Dan akhirnya Pak Femi bilang apa? Oke, I will cancel all my meetings. Kan time is money buat orang kaya kan? I will cancel. Gue akan kasih satu persatu. Dan katanya Femi adalah apa saudara? Aduh saudara lagi. Guys, katanya Femi dia bilang apa? Untuk pertama kali dalam hidup saya menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Ketika anak yang gak bisa jalan melihat muka saya, mereka menangis bahagia. Dan mereka bilang, Pak Femi, thank you. Pak Femi, terima kasih. Karena Pak Femi, saya punya kursi roda. Dan Pak Femi bilang apa? 24 triliun. Gak bisa membeli kebahagiaan itu. Dan yang lebih luar biasanya lagi apa Endis Youth? Sebelum Pak Femi pulang, ada satu anak di ujung, gak bisa jalan, dia pegang kakinya Pak Femi. Pak Femi jangan pulang dulu katanya. Jangan pulang dulu. Pak Feminya bilang ke anak yang cacat yang gak bisa jalan yang pegang kakinya. Dia bilang apa? Kamu mau apa nak? Kamu mau uang? Saya bisa kasih. Kamu mau mainan? I will give it to you. Kamu mau kursi roda lagi? Kursi roda lagi? I will give it to you. Apa yang kamu mau? Aku akan kasih untuk kamu. Tetapi anak ini menjawab dengan luar biasa. Saya gak mau mainan Pak Femi. Saya gak mau kursi roda. Saya gak mau uang. Tetapi boleh gak Pak Femi jangan pulang dulu. Saya mau melihat muka Pak Femi. Saya ingin mengingat wajah Anda. Sehingga ketika saya bertemu Anda di sorga, saya akan mengenali muka Anda dan berterima kasih satu kali lagi. Dan itu yang ketika Pak Femi dengar itu nangisnya udah gak bisa ditahan. Bayangin saudara, thank you Pak Femi. Saya mau hafalin muka Pak Femi. Cause ketika kita ketemu di sorga, I can meet you, saya dapat mengenalimu, and I can say thank you once again. Dan Femi bilang apa? 24 triliun gak bisa membeli itu. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya berdoa supaya kita menjadi pribadi yang generous, yang suka memberi. Mungkin di sini ada yang pernah experience that. Ketika lu memberi, lu lebih happy. Tapi kalau ada yang belum, now is the time. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Endis Youth. Yang ketiga, ketika kita menjadi pribadi yang generous, maka pengaruh kita akan meningkat. Pengaruh berbicara mengenai influence. Proverbs 11 verse 24 MSG mengatakan, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Dunia orang yang bermurah hati menjadi semakin besar. Dunia orang kikir semakin mengecil. Dikatakan those who give generously to those in need will never forgotten. They will have influence and honor. Saya gak mau menjadi orang yang punya influence Koje. Gue orangnya introvert. Gue sukanya di rumah. Gue sukanya mijit. Kursi pijit di rumah itu gue Endis Youth. Sukanya nongkrong di rumah. Gue gak mau jadi orang yang dikenal. Gue gak mau punya influence. Jangan lupa. Ketika lu bilang lu orang percaya, murid Yesus, firman Tuhan mengatakan kota yang terletak di atas bukit gak mungkin apa? Tersembunyi.
lu punya influence. Bagus atau enggak influence lu? That's the question. Ada sebuah quote yang mengatakan, the more generous you become, the more influence you will have. Ya, the more generous you become, the more influence you will have. Semakin Anda murah hati, maka akan semakin besar pengaruh yang dapat Anda beri. Kalau aku boleh jujur, pengaruh aku mungkin akan kalah dibanding Ko Iwan. Ada Alwin gak di sini? Mana Alwin? Ada Alwin? Ah, itu Alwin. Pengaruh gue akan lebih sedikit dibanding Alwin. Kenapa? Karena Alwin itu yang langsung pelayanan directly ke jemaat, yang langsung memberikan waktu, yang langsung memberikan energi kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang seperti itu yang akan punya influence. Orang-orang seperti Ko Iwan. Pengaruh tidak datang dari apa yang kamu terima, melainkan dari apa yang kamu bagikan kepada orang lain. Influence sekali lagi tidak pernah datang dari apa yang kamu terima, melainkan dari apa yang kamu bagikan kepada orang lain. Bedakan orang yang famous dan influential. Famous itu terkenal, tetapi influential berbicara mengenai pengaruh. Kita sering dengar kata influencer. TikTok influencer, YouTube influencer. Kalau gue boleh jujur, sebelum gue cobain restoran yang enak, gue pasti akan lihat nonton YouTube influencer terlebih dahulu. Makan cuy, tahu nggak? Makan mamen. Apalagi ya, gue lupa dah tuh, banyak lah. Itu namanya food influencer. Karena dia punya influence di dalam food reviews. Orang Kristen menjadi Christian influencer kapan? Ketika kalian menjadi pribadi yang generous. Ya, itu penting banget in this youth. Ada banyak pemimpin youth yang luar biasa. Gue gak bisa sebutkan, ada Fabian, ada Tepen, ada banyak banget ya. I cannot mention one by one. Tetapi mereka punya influence yang besar. Kenapa? Mereka kasih waktu. Ada Gaby, ada Anton yang pacaran. Circle leader. Kenapa ketawa lu semua? Mereka jadi couple goals. Mencari yang sama-sama circle leader tuh berarti itu. Kenapa? Karena they give their heart. They give their time. Kemarin pas gue lagi latihan di sini, Gaby sama tim Hype Boost di belakang lagi dance. Hari biasa, bisa nongkrong sama temen. They give their energy. They will have influence. Makanya Gaby circle-nya tuh luar biasa banget. Kenapa? Ada influence. Karena Gaby suka memberi. Time, energy. Kalian akan menjadi pribadi yang berdampak atau berpengaruh. Pengaruh kita akan meningkat ketika kita memberi. Jangan sampai influence kita itu influence yang salah. Influence bisa dua hal. Yang positif dan negatif, bener gak? Jangan sampai no Iwan no party. Itu bad influence. Contoh Ko Iwan. Ko Iwan gak suka party. Dia suka di rumah main sama anak. Daddy power. Influence-nya apa yang lu bagikan? Apa no Portia, no julid. Contohnya aja, jangan sampai pengaruh yang lu kasih pengaruh yang buruk. That's my point. Kita menjadi pribadi yang berdampak, pengaruh kita akan meningkat. Kita menjadi Christian influencer. Kapan? Ketika kita punya hati yang generous. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Ketika kita menjadi pribadi yang generous atau suka memberi, pemberian kita akan disimpan di sorga. Kalian semua percaya masuk sorga gak? Percaya ya? Ada yang gak percaya? Jangan angkat tangan deh. Tapi kita diingatkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Langsung ke bahasa Indonesianya aja. Oh, gua gak ada ya? Oke, gua akan bacain deh kalau gitu deh. Use your money to do good. Always being ready to share with others whatever God has given you. By doing this, garis bawahi, you will be storing up real treasure for themselves in heaven. It is only safe investment for eternity. And they will be living a fruitful Christian life down here as well. Dikatakan ketika kita suka memberi, dikatakan dengan demikian mengumpulkan suatu harta,
sebagai dasar yang baik bagi dirinya yang akan datang. 4 kali guys and this youth. 4 kali Alkitab mencatat tentang mengumpulkan harta di sorga. How? Bagaimana caranya storing up harta di sorga? By investing in people. Investing your money in people. Ada nggak di sini yang udah kuliah main saham? Angkat tangan. Nggak ada. Oke. Bitcoin. Kripto. Ya udah nggak ada juga, nggak mau ngaku, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya investing in saham or crypto and whatever it is. Tetapi jangan lupa untuk sisihkan uang kalian sedikit in investing in others and this youth. Karena dengan menginvestasikan kepada orang lain, firman Tuhan mengatakan kita akan mengumpulkan harta di sorga. Jadi taburanmu, benihmu yang kau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin 10 ribu, mungkin gak banyak 20 ribu, mungkin 50 ribu, ada yang banyak, ada yang jutaan mungkin. Gue percaya gini, semua benih yang kita bagikan di dalam dunia ini Tuhan itu gak tutup mata. Tetapi semua benih yang kita bagikan kepada orang lain itu akan dikumpulkan hartanya di sorga. Yang percaya katakan amin in this youth. Waduh, bagus itu baru in this youth. Dan Tuhan berjanji bahwa pemberian kita akan disimpan di sorga. Ya. Jadi 4 hal yang kita pelajari hari ini. Ketika kita menjadi pribadi yang generous. Yang pertama apa tadi in this youth? Yang pertama apa? Cuman Diki yang hafal. Yang pertama adalah hal-hal baik akan terjadi dalam hidup kita. Mujur katanya, beruntung. Sekali lagi, berkat Tuhan gak cuma berbicara mengenai uang. Kebahagiaan, kedamaian, itu juga berkat Tuhan. Yang kedua, ketika kita memberi, kita akan menjadi pribadi yang lebih berbahagia. Ketiga, influence, pengaruh kita akan meningkat. Dan keempat yang terakhir, pemberian kita akan disimpan di sorga. Doa gue begini, supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, yang generous, yang gak cuman mementingkan diri sendiri. Ada banyak dari kita yang cuman mementingkan diri sendiri. Untungnya apa buat gue? Mental kita seperti ini. Tapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus punya hati yang generous. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atau pribadi yang generous atau suka memberi. Sehingga apa? Orang-orang melihat kita berbeda, kita luar biasa. Kita menjadi influence yang baik untuk teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. My time is up. Kita lagi berdiri in this youth. Tadi gue gak bilang mau nyanyi kan, gue jadi pengen nyanyi jadi sekarang nih. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam Segenap jalanku memuliakan. Kita pejamkan mata kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi nyatakan, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau terkadang kami menjadi pribadi yang pelit. Ampuni kami kalau terkadang kami enggak melakukan perintah-Mu. Ampuni kami kalau terkadang kami bahkan malu-maluin Engkau Tuhan. Hari ini kami belajar sebuah kebenaran penting. Keluar dari tempat ini kami mengambil sebuah komitmen yang baru. Supaya kami anak-anak-Mu, jemaat NDCU di tempat ini dapat menjadi pribadi-pribadi yang generous. Pribadi-pribadi yang murah hati dan suka memberi seperti yang Kau kehendaki dalam hidup kami.
Roh Kudus, bantu kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat diberi kekuatan untuk menjadi pribadi yang murah hati. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar firman Tuhan tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan mengubahkan hidup kami. Dan kami mengakhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam satu nama yang perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati bersama-sama kita katakan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Endisius.